Bagaimana kabar Ibu pagi ini? Sehat kah? Ya, alhamdulillah sehat, tapi ada itu lemes. Alhamdulillah. Ya, Baik Ibu, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti sesi ini. ya, Perlu saya sampaikan bahwa sesi konseling genetik ini sangat perlu dilakukan sebagai bagian dari manajemen gangguan kesehatan yang berhubungan dengan penyakit genetik atau penyakit yang diturunkan. Nah, izinkan perkenalkan diri saya. Nama saya Heri Arianto. Selama 20 menit ke depan saya akan melakukan sesi konseling genetik kepada Ibu. Apakah Ibu merasa keberatan dengan waktu yang saya berikan? enggak. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, Ibu, maaf kalau boleh tahu, adakah keluarga yang mengalami penyakit diabetes seperti Ibu? enggak. Tidak ada. Enggak. Dari emak, dulu atau kakek? Enggak. Tidak ada. Baiklah, Ibu, sesi konseling genetik ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang penyakit diabetes. Selain itu, Ibu juga nanti dapat memahami tentang bagaimana untuk mengubah pola hidup yang sehat dan cara mencegah agar tidak terjadi pada perkembangan Ibu selanjutnya. Nah, Ibu tolong jelaskan bagaimana awalnya sehingga Ibu itu bisa didiagnosis diabetes. Awalnya itu apa? Gulanya rendah awalnya, kata itu kata nah itu Pak Mantri bukan dokter. Ini harus minum apa? Teh manis, keseringan mungkin jadi naik gitu. Oh. Ya, itu udah berapa lama, Bu? Dan 6 tahun lebih. Udah 6 tahun lebih. Iya. Ya. Jadi awalnya itu datang ke mantri, gula darahnya rendah, Iya. dan Ibu suruh minum Suruh teh. minum teh manis, iya. Keseringan mungkin. Akhirnya pada bulannya naik. Iya naik. Ya. Baik Ibu, menurut referensi yang ada, penyakit diabetes juga bisa diwariskan secara autosomal dominan. Artinya, Ibu mendapat gen abnormal dari salah satu orang tua sehingga dapat menyebabkan penyakit. Nah, selain itu, Ibu juga tadi awalnya gula darahnya rendah dikarenakan minum teh manis keseringan, yaitu bisa memicu terjadinya yaitu ada gula darah yang tinggi. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan tentang penyakit diabetes. Nah, penyakit diabetes merupakan suatu penyakit yang ditandai dengan tingginya kadar gula dalam darah atau hiperglikemia yang disebabkan oleh defisiensi insulin maupun resistensi insulin. Oleh sebab itu, memerlukan pengobatan dan perawatan secara intensif selama hidupnya. Selain itu, diabetes juga termasuk ke dalam penyakit genetik. Di antaranya adalah gen HNF4A, hepatosit nuklear 4 yang terletak pada kromosom 20 yang berperan dalam proses perkembangan pankreas. Atau gen GFP2 yang terletak pada kromosom 3 yang berperan dalam proses pengambilan glukosa oleh sel beta pankreas. Yang ketiga juga ada LPL atau lipoprotein lipase yang terletak di kromosom 3 yang berperan dalam proses pengeluaran insulin. Nah, saya sekarang akan menjelaskan epidemiologi. Epidemiologi itu jumlah populasi penderita diabetes di Kabupaten Ciamis selama 2 tahun terakhir itu terjadi peningkatan yang signifikan. Di tahun 2018, jumlah kasusnya sebanyak 7.431 kasus. Kemudian meningkat menjadi 23.857 kasus di tahun 2019. Dan di data di Puskesmas Lombok tercatat 550 orang menderita diabetes mellitus di Kecamatan Lombok. Nah, sekarang saya akan menjelaskan etiologi diabetes. Diabetes mempunyai etiologi terbagi menjadi 2, ada predisposisi dan klasifikasi. Predisposisi artinya kecenderungan khusus terjadinya diabetes mellitus.
yakni ada obesitas, faktor usia, lifestyle atau gaya hidup. Nah, terus yang kedua ada faktor presipitasi, yakni faktor yang memungkinkan terjadinya diabetes, seperti faktor genetik atau penyakit keturunan. Ya. Penyebab diabetes tadi ada obesitas, ada faktor genetik, terus ada faktor gaya hidup, faktor usia juga itu sangat mempengaruhi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan klasifikasi diabetes mellitus. Secara umum, jenis-jenis diabetes terbagi menjadi 3. Yang pertama ada diabetes tipe 1. Diabetes tipe 1 penyebab dasarnya ialah defisiensi insulin. Defisiensi insulin yakni suatu keadaan di mana tubuh atau pankreas menghasilkan sedikit sekali hormon insulin. Sedangkan pada diabetes tipe 2, penyebab dasarnya adalah resistensi insulin. Resistensi insulin yakni suatu keadaan di mana hormon insulin tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya di dalam tubuh kita, Bu. Nah, serta ada diabetes gestasional. Biasanya diabetes gestasional ini diabetes yang sering muncul pada ibu hamil. Nah, boleh ibu sebutkan jenis diabetes yang tadi saya sampaikan? Iya. Ada berapa? 3. Menjelaskan manifestasi klinis diabetes atau tanda gejala dari diabetes. Nah, tanda gejala dari penderita diabetes terbagi menjadi 2. Yang pertama ada tanda gejala mayor atau tanda gejala khas, dan yang kedua tanda gejala minor atau tidak khas. Tanda gejala mayor seperti poliuri, polidipsi, dan polipagi. Polipagi artinya sering makan, polidipsi artinya sering minum, dan poliuri artinya sering kencing. Dan terjadi penurunan berat badan yang berlebih. Dan yang kedua yakni tanda gejala minor atau tanda gejala khas. Apa itu yang minum apa? Itu namanya polipagi. Jadi merasa sering lapar dan terjadi makan yang terus-terusan. Ya. Terus yang kedua ada tanda gejala minor atau tanda gejala yang tidak khas atau tidak nampak. Pandangan mata kabur. Tapi enggak, itu biasa mata. Ya. Rasanya lemes. Ya, itu. Dan pandangan mata kabur, sering kesemutan pada tangan dan kaki. Iya. Terus kelemahan atau sering mengantuk di jam-jam pagi. Nah, boleh ibu sebutkan tadi apa yang telah saya jelaskan tadi, tanda gejala diabetes apa aja? Nah, saat ini penanganan utama pada penderita diabetes tipe 1 yakni pemberian insulin. Sedangkan untuk diabetes tipe 2 diberikan obat yang namanya obat metformin untuk mengurangi produksi gula pada hati. Nah, pencegahan pada DM atau pada diabetes mellitus. Untuk mencegah diabetes perlu berubah gaya hidup, seperti menerapkan pola makan yang sehat, olahraga secara teratur, mengelola stres dengan baik, melakukan pengecekan gula darah secara rutin, dan menjaga berat badan secara ideal. Nah, saya akan menjelaskan prognosis diabetes. Nah, penderita diabetes dapat hidup seperti orang normal, misalkan mampu merubah gaya hidup dan mampu mengontrol gula darah. Nah, perbedaannya hanya terletak pada pekerjaan saja. Orang penderita diabetes dapat memilih pekerjaan yang tidak terlalu beresiko mengakibatkan cedera atau luka. Karena kalau memilih pekerjaan yang menyebabkan beresiko cedera atau luka, nanti akan berdampak pada Dia kering, diabetes basah, gimana itu bedanya? kalau diabetes kering itu masyarakat awam biasanya disebut dengan diabetes tipe 1 atau diabetes yang terkena luka itu sembuh. Itu kering. Ya, kalau diabetes yang basah itu diabetes tipe 2, dan kalau kena luka itu sulit sembuhnya. Harus menurunkan kadar gulanya dulu. Ya.
Jadi kesimpulannya, sampai saat ini belum ada obat yang bisa benar-benar menyembuhkan diabetes mellitus. Namun penderita diabetes dapat hidup normal selama kadar gula dalam darahnya terkontrol dengan baik gitu. Jadi penyakit diabetes ini menurut perhitungan hukum Mendel, penyakit diabetes bisa menyebabkan keturunan pada keturunan anak-anaknya berikutnya. Jadi dinamakan dengan autosomal dominan, di mana terjadi 50% anaknya bisa menderita diabetes gitu. Itu bisa dirubah, tidak kok anaknya menderita diabetes, tetapi itu bisa dirubah dengan cara mengatur pola makan, olahraga secara teratur, intinya merubah pola hidup yang sehat gitu. Kalau ini seperti alat-alat yang buat makan seperti gelas, itu piring, sendok, boleh nggak sama orang yang lain sama anak? Boleh, boleh, karena tidak ditularkan melalui alat-alat seperti itu gitu. Nah, sebelum pertemuan kita akhiri, apakah ada hal-hal yang ingin Ibu tanyakan? Barangkali ada yang kurang dipahami dari penjelasan yang saya sampaikan. Baik, pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran atau kesediaan Ibu mengikuti tahapan konseling genetik dari awal sampai akhir. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Salah.